Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Nafisa dengan NPM 12020240012. Kali ini saya akan membuat video dengan teman-teman saya mengenai tugas kelompok SEM PLS. Jadi, kasusnya ini, mahasiswa Prodi Manajemen melakukan survei niat pembelian kembali produk luwak white coffee. Peran pemasaran pada sosial media dengan kriteria tertentu untuk respondennya. Pada hasil survei diperoleh 60 responden yang mengisi. Hubungan antar variabel adalah sebagai berikut. Yang pertama ini ada pemasaran sosial media dari niat membeli kembali, yang itu hipotesis satunya. Dan yang kedua ini ada kesadaran merek dari niat membeli kembali, itu hipotesis 2. Yang ketiga ini EWOM dari niat membeli kembali juga dari hipotesis 3-nya. Selanjutnya, hipotesis yang pertama ini ada pemasaran sosial media berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat pembelian kembali. Yang kedua, hipotesis kedua, kesadaran merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat pembelian kembali. Hipotesis yang ketiga ini, EWOM berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat pembelian kembali. Jadi pertanyaannya ini, apakah semua 3 hipotesis penelitian? Dan yang di sini ada sudah jadi dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zalianti dengan NPM 12020240058. Jadi di sini, sebelum kita masuk ke Smart PLS, kita save dulu datanya, kita ubah namanya, save dulu. Di sini dulu, karena di sini sudah ada, jadi kita namain yang di sini 1. Save ininya jangan lupa diganti ke teks MS-DOS. Oke, lalu kita save. Lalu kita masuk ke Smart PLS-nya. Kita bikin new project. Ini kita namain SM PLS kelompok 2. Kita create sini. Di sini kita import data file yang tadi kita save. Ini kita tunggu. Ini lagi proses. Di sini sudah. Kita pencet import. Ini hingga hasilnya seperti ini. Untuk melihat rata-ratanya, ini kita bisa lihat ya di sini rata-ratanya. Kita back dulu, terus kita ke PLSM. Di sini kita namain PLSM. Lalu selanjutnya kita bikin latent variabelnya.
Kita klik laten variabel. Lalu kita klik 2 kali hingga muncul teks seperti itu. Kita ubah namanya menjadi PSM. Lalu kita klik OK. Kita buat laten variabel KM, EW, dan NMK. Langkahnya seperti yang tadi. Lalu di sini kita pindahkan item-itemnya, yaitu item untuk PSM, PSM1 sampai PSM4, lalu KM, dan seterusnya. Sampai semua itemnya sudah terpindahkan. Lalu di sini kita sesuaikan. Lalu di sini kita konekkan antara PSM dengan NMK, lalu KM dengan NMK terhadap NMK, EW terhadap NMK juga. Lalu di sini kita klik calculate, pilih PLSM algorithm. Lalu di sini kita cek dulu apakah sudah sesuai. Lalu kita cek juga datanya. Kalau sudah, kita pilih pencet start calculation. Hingga hasilnya menjadi seperti ini. Nah, hasil ini bisa kita print screen, lalu kita taruh di PPT agar bisa dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain.
Lalu di sini kita bisa lihat konstruk reliability dan validity of di overview-nya. Ini bisa kita print screen, kita tempel ke dalam PPT untuk model pengukuran 1. Lalu di sini kita lihat juga diskriminan validity di bagian cross loadingnya. Ini bisa kita print screen, kita pindahkan ke dalam PPT supaya bisa dijelaskan oleh teman saya yang lain. Lalu di sini kita lihat alter loadingnya, bisa kita pindahkan tabelnya ke dalam PPT. Lalu di sini kita bisa lihat R square-nya. Kita klik bagian overview-nya, lalu ini kita pindahkan ke dalam PPT. Begitupun juga yang F square matrix. Lalu yang bagian average ini kita pindahkan juga ke dalam PPT. Lalu di sini kita keluar dulu. Kita klik calculate. Kita pilih bootstrapping. Kita cek dulu dan pastikan signifikan levelnya ada di 0,05. Lalu start calculation. Hingga hasilnya seperti ini. Lalu di sini masuk ke pad coefficients. Nah, hasil dari ini bisa kita print screen lalu kita masukkan ke PPT di bagian interpretasi hasil yang akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Juweria dengan NPM 1202024-082. Jadi di sini saya akan menjelaskan model pengukuran. Jadi model pengukuran ini memiliki dua indikator. Yang pertama itu ada Cron-based alpha dan yang kedua ada composite reliability. Jadi uji reliabilitas internal ini dilakukan untuk melihat apakah indikator yang digunakan sudah konsisten. Jadi hasil dari Cron-based alpha ini menunjukkan bahwa semua variabel yaitu EWOM, kesadaran merek, nilai membeli kembali, dan pemasaran sosial media ini memiliki di atas nilai 0,7 sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh variabel reliable. Nah, yang kedua ini ada nilai composite reliability yang difokuskan pada Rose menunjukkan hasil di atas 0,7 yang artinya itu seluruh variabel dalam penelitian ini sudah konsisten dan dapat dipercaya untuk digunakan pada analisis selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yitika Hayati dengan NPM 12020240097. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari model pengukuran 2, yaitu validitas diskriminan. Jadi pada konsepnya, validitas diskriminan itu jika loading pada konstruk sendiri lebih besar dibanding nilai konstruk lainnya atau cross-loading. Jadi di sini yang pertama ada EWOM. Di sini kita bisa lihat bahwa EWOM 1 hingga 4 memiliki angka yang lebih besar dibanding nilai konstruk lainnya. Dapat dilihat di sini EWOM 1 hingga 4 memiliki angka di kisaran 0,8, sedangkan yang lainnya memiliki angka di bawah 0,8, sehingga pada EWOM 1 hingga 4 memenuhi kriteria validitas diskriminan. Lalu yang kedua adalah kesadaran merek, yaitu KM 1 hingga 4, maksud saya 5. Di sini dapat dilihat KM 1 hingga 5 memiliki angka yang lebih besar dibanding nilai cross-loading lainnya. Ya, dapat dilihat angkanya pada di bawah dari 0,78 KM1 hingga KM5 memiliki angka di kisaran 0,7 hingga 0,8, sedangkan cross-loading lainnya memiliki angka di bawah angka tersebut sehingga memenuhi kriteria validitas diskriminan. Lalu yang berikutnya ada nilai membeli kembali NMK. NMK 1 hingga 3, di sini kita memiliki angka di kisaran 0,9, sedangkan yang lainnya di bawah 0,9, sehingga
memenuhi kriteria validitas diskriminan. Lalu yang berikutnya adalah pemasaran sosial media atau PSM. Di sini PSM 1 hingga 4 memiliki nilai cross-loading. Maksud saya, di sini PSM 1 hingga 4 memiliki angka yang lebih besar dibanding nilai cross-loading lainnya, sehingga memenuhi kriteria validitas diskriminan. Jadi dapat dilihat di sini bahwa EWOM 1 hingga 4, kesadaran merek atau KM 1 hingga 5, NMK 1 hingga 3, dan PSM 1 hingga 4 semuanya memiliki memenuhi kriteria validitas diskriminan karena memiliki nilai loading yang lebih besar dibanding cross-loading lainnya. Lalu, di sini saya akan melanjutkan bagian dari model pengukuran 3, yaitu validitas konvergen. Jadi, nilai validitas konvergen itu jika loading pada konstruk sendiri lebih besar dari 0,5. Jadi, di sini EWOM memiliki angka semuanya pada di atas 0,5 sehingga memenuhi kriteria validitas konvergen. Lalu yang berikutnya ada kesadaran merek atau KM. Di sini KM 1 hingga 5 memiliki angka di atas 0,5 sehingga dia memenuhi kriteria validitas konvergen. Lalu di sini NMK juga NMK 1 hingga 3 memiliki angka di atas 0,5 sehingga memenuhi kriteria validitas konvergen. Lalu yang terakhir PSM 1 hingga 4 juga memiliki loading lebih besar daripada 0,5 sehingga memenuhi kriteria validitas konvergen. Namun di sini pada PSM 1 memiliki angka yang merah karena dia mendekati angka 0,5. Namun di ekonomi seharusnya di sini 0,7, tapi menurut Hair masih bisa diterima untuk model reflektif di angka 0,5 sehingga di sini angka 0,6 masih memenuhi kriteria validitas konvergen. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Salim Bawazir dengan NPM 120202437. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model struktural. Yang pertama itu ada koefisien determinasi atau R-square. Nilai R-square sebesar 0,638 dan adjusted R-square sebesar 0,619. Pada variabel niat membeli kembali atau NMK menunjukkan bahwa EWOM, kesadaran merek, dan pemasaran media sosial mampu menjelaskan 63,8% variasi niat membeli kembali, sedangkan 36,2% sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model. Nilai ini menunjukkan kemampuan penjelasan model yang cukup kuat. Selanjutnya yang kedua ada effect size F-square. Nilai effect size atau F-square digunakan untuk melihat besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan rumus F-square sama dengan R-square inklusif dikurang R-square eksklusif dibagi 1 dikurang R-square inklusif. Berdasarkan hasil Smart PLS, diperoleh nilai F-square sebagai berikut. EWOM NMK-nya 0,023, kesadaran merek NMK-nya 0,042, pemasaran media sosial NMK-nya 0,190. Dengan demikian, pemasaran media sosial memiliki kontribusi pengaruh terbesar terhadap niat membeli kembali. Selanjutnya yang ketiga itu ada Goodness of Fit atau GOV. Nilai GOV pada Smart PLS dihitung menggunakan rumus GOV sama dengan akar dari AV dikali R square. Rata-rata AV sama dengan 0,750 ditambah 0,62 ditambah 0,820 ditambah 0,574 dibagi 4 sama dengan 0,702. Nilai R square sama dengan 0,38.
sehingga diperoleh GOV sama dengan akar dari 0,702 dikali 0,638, yaitu hasilnya 0,670. Menurut Tenenhaus tahun 2004, nilai GOV 0,1 itu kecil, 0,25 itu sedang, dan 0,38 itu termasuk besar. Nilai GOV sama dengan 0,670 lebih besar dari 0,38. Artinya, tingkat kelayakan model tergolong besar dan model layak digunakan. Perkenalkan, nama saya Hafiz Ubaidillah Lojia dengan NPM 1202024 Di sini saya ingin menjelaskan tentang interpretasi hasil. Pengaruh EO terhadap NMK menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,154 dengan p-value sebesar 0,366. Nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa EO tidak berpengaruh signifikan terhadap NMK. Yang kedua, pengaruh KM terhadap NMK memiliki nilai koefisien sebesar 0,209 dengan p-value sebesar 0,369. Hasil ini juga menunjukkan bahwa KM tidak berpengaruh signifikan terhadap NMK. Nah, yang ketiga, pengaruh PSM terhadap NMK menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,493 dengan T statistik sebesar 3000 dan p-value sebesar 0,003. Karena p-value lebih kecil dari 0,5, maka PSM berpengaruh positif dan signifikan terhadap NMK. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hanya variabel PSM yang terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap NMK dan menjadi variabel yang paling dominan dalam model penelitian ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.